kata kunci luas, terus salah satu yang ditulis di keywordsnya tuh atau di kata kuncinya tuh adalah gantungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Live Planner Project. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info dari video yang kita akan bagikan berikutnya. Oh iya, kemarin kita sempat lihat lagi traffic, ternyata 90% lebih yang nonton video ini belum subscribe. So, jangan lupa subscribe agar kalian membantu dukung channel ini dan biar kita semangat juga bikin video-video ter-up-to-date selanjutnya. Buat teman-teman juga yang mau dibuatkan video kayak gini, boleh tulis di komentar, nanti kita akan bales atau kita akan buatkan videonya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang kata kunci, karena kata kunci ini adalah crucial untuk orang-orang para penjual online di e-commerce ataupun di Facebook Marketplace. Karena emang kata kunci ini kan menjadi salah satu hal yang memicu terjadinya traffic dan juga closingan dari toko online kita. Dan kata kunci ini juga salah satu keyword penting dari Facebook Marketplace. Buat yang belum tonton, silahkan tonton videonya di sini atau di deskripsi. Jadi ketika emang kita cari tahu tentang kata kunci atau kita search, cari tahu di YouTube atau dimanapun, rata-rata para YouTuber tersebut atau blogger atau siapapun itu, para coach yang kayak gitu biasa merekomendasikan kata kunci spesifik. Misalkan kita cari di YouTube nih, kata kunci yang tepat untuk jualan di Shopee, kata kunci yang potensial untuk jualan Tokopedia atau research kata kunci untuk Facebook Marketplace. Biasanya yang muncul, para YouTuber itu merekomendasikan untuk kita, para seller, untuk menggunakan kata kunci yang spesifik. Oke, kita dapat kesimpulannya nih, oh ternyata kebanyakan YouTuber merekomendasikan kita pakai kata kunci spesifik. Tapi kalau kita belum tahu, belum paham kata kunci spesifik ini seperti apa perbedaannya dengan kata kunci yang luas, atau contoh kata kunci spesifik ini kayak gimana sih? Nah, kita ini juga kan harus cari tahu lagi. So, dari itu lahirlah video ini dan kita akan bahas bareng-bareng apa sih kata kunci luas itu, apa sih kata kunci spesifik, dan kita akan berikan contohnya. Kita mulai dari kata kunci luas. Kata kunci luas ini, produk akan muncul di pencarian yang mengandung salah satu kata dari kata kunci yang kita iklankan. Yang perlu digarisbawahi adalah salah satu kata dari kata kunci yang diiklankan. Kayak gimana nih contohnya? Oke, di sini saya udah tulis. Kita di sini punya produk baju batik ya, baju batik pria gitu. Nah, kita tulis kata kuncinya tuh yang diiklankan itu baju batik pria. Baju batik pria kita tulis untuk diiklankan. Yang bisa muncul di laman mana aja nih, di laman salah satu kata ini. Bisa aja baju batik pria yang kita iklankan muncul di halaman produk baju bayi. Kenapa baju bayi? Karena di sini ada baju. Nah, atau bisa saja nih baju batik pria yang kita iklankan ini bisa aja muncul di rok batik gitu. Nah, atau bisa aja nih baju batik pria yang kita iklankan ini muncul di sepatu pria. Nah, loh kok bisa gitu? Karena produk yang kita iklankan akan muncul di pencarian yang mengandung salah satu kata kunci yang kita iklankan. Nah, ini kan salah satu kata kunci yang kita iklankan. Jadi baju batik pria yang kita iklankan ini ada 3 kata, yaitu baju batik pria. Baju batik pria. Sedangkan di kata kunci spesifik, produk akan muncul di pencarian yang mengandung kata kunci yang kita iklankan. Yang perlu digarisbawahinya adalah kata kunci yang kita iklankan. Oke, itu lebih tepat ya. Jadi kalau misalkan kita produknya tadi baju batik pria ya, terus kita tulis kata kuncinya itu adalah baju batik pria, itu kita iklankan di kata kunci spesifik. Nah, kayak gini. Ini full produk kita akan muncul di baju batik pria. Sekarang kita coba ya, kira-kira kita ambil Shopee deh. Orang-orang pada pakai kata kunci apa nih? Kata kunci spesifik atau luas? Oke, di sini aku ketik sarung setir mobil. Ya. Tadi kita udah tulis sarung setir mobil. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, ini rata-rata pada jualan sarung setir mobil. Berarti mereka pakai kata kunci yang spesifik. Coba kita lihat ada gak ya yang pakai kata kunci yang luas. A few moments later.
One eternity later. Nah ini dia nih, ada nih yang cover mobil. Jadi kita kan harusnya nyari cover setirnya aja. Ini ada yang pasang cover mobil plastik gitu kan. Berarti ini toko ini yang di Kabupaten Bogor dia pakai kata kunci yang luas. Sebenarnya bisa aja sih pakai kata kunci yang luas, barangkali ketika emang kita nyari cover untuk setir mobil, kita juga ketika ada yang iklanin apa nih, cover mobil atau sarung mobil ibarat kehujanan kepanasan, kita bisa tertarik. Nah ini juga ada nih yang masang atau iklanin remote setir universal. Oke, jadi tadi kan aku kata kunci yang dicari itu adalah sarung setir mobil. Nah ini ada nih salah satu kata kuncinya. Jadi ketika emang sarung setir mobil yang aku cari itu kan ada 3 kata nih, setir. Nah ini ada yang pakai salah satu kata yaitu di remote setir universal. Jadi ada aja ya yang ngiklanin. Jadi ketika emang kita ngiklan kata kunci luas, barangkali kan ada yang minat gitu. Kayak tadi loh, misalkan aku nyari sarung setir, ternyata ada sarung mobilnya, ya udah sekalian beli. Nah kayak gitu. Oke, Preneurs, kita lanjutin lagi. Jadi sebenarnya itu ada something. So aku ini beresin dulu di sini breakboardnya. Akhirnya aku ini bikin video lagi karena tadi kepotong ada sesuatu. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Coba kita bandingin. Tadi kan kita pakai sampel di Shopee, sekarang kita di Tokped. Sebenarnya di e-commerce lain pun seperti Lazada, beli pasti sama kayak gini sistemnya, dan ada pasti orang-orang atau seller yang mengiklankan kata kunci luas dan pasti kelihatan banget ya ketika emang kita nyari A yang muncul B. Nah itulah yang B itu para seller yang mengiklankan di kategori luas. Sekarang kita coba cari di Tokopedia. Nah sekarang kita di sini ketik gantungan baju kamar mandi. Oke. Gantungan baju kamar mandi. Nah ini dia. Sekarang kita scroll ya. Kira ada gaya di Tokopedia yang iklanin gantungan-gantungan. Jadi model-model gantungan. Tadi kan kita pakai beberapa kata ya, gantungan baju kamar mandi. Nah ada gaya salah satu kata ini. Nah ini dia nih ada di Tokopedia juga, gantungan atau rak baju 10 kait. Nah ini kan bukan yang kita cari. Tadi kita cari, kita search gantungan baju kamar mandi, yang muncul ini gantungan kayak gini. Jadi biasanya gantungan kayak gini tuh ditempel di dinding atau di kayu di lemari. Nah kayak gini. Berarti ini yang di Jakarta Barat sellernya ini pakai kata kunci luas, terus salah satu yang ditulis di keywordsnya tuh atau di kata kuncinya tuh adalah gantungan. Itu kenapa bisa nyasar ke gantungan kamar mandi, gantungan baju kamar mandi. Oke, sekarang kita cari lagi ke bawah, kira-kira ada gak ya? Nah, ada hanger atau gantungan baju plastik gitu, PP warna merah. Nah ini juga hanger, ini bener-bener gantungan baju. Nah ini juga ada yang hijau nih temennya, gantungan-gantungan baju yang suka ada di lemari. Biasanya kan kita udah pakai yang kayak gini ya, biasanya pada punya tiap rumah. Itu aja nih tentang kata kunci ini. Jadi ada spesifik dan juga luas. Jadi teman-teman Preneurs yang udah nonton video ini pasti kegambar, kayaknya lebih efektif pakai yang mana gitu. Kalau saya pribadi ya pernah coba-coba luas, tapi ketika emang dia gak berhasil atau cuman boros doang, kita pindahin ke spesifik. Tapi kalau misalkan disuruh milih antara spesifik dan luas, ya kalau lebih tepatnya itu kita lebih pakai spesifik. Tapi ya bisa aja, ada aja yang ketika emang nyari A, ada iklan kata kunci yang luas, B, dia juga mau beli yang B sekalian gitu. Jadi ada aja sebenarnya kayak gitu meskipun tidak banyak. Jadi ya tergantung, kembali lagi tergantung para Preneurs kira mau pakai yang mana. Oke, sekarang ini ada Q&A. Salah satu subscriber kita ini nanya, buat Preneurs juga yang masih bingung atau mau dibuatkan video atau ada pertanyaan, boleh silakan tulis aja di komentar, nanti kita akan jawab kayak gini di season Q&A, atau kita buatkan videonya kalau teman-teman ini minta dibuatkan tutorial. Kebanyakan buyer Facebook cuma tanya-tanya doang, Kak. Congratulations, kakak ini udah berhasil masang di Facebook sampai ada interaksi, sampai ada yang nanya. Ya meskipun masih nanya-nanya doang, atau belum closing, atau belum rame lah, belum laku, belum kejual banyak, tapi setidaknya kalau misalkan ada yang nanya, meskipun nanya-nanya doang, berarti kakak udah berhasil
posting di Facebook Marketplace, sudah berhasil masarin di sana. Tapi kalau misalkan ada nih yang posting, nggak ada terus yang nanya, meskipun masih banyak yang nanya-nanya nih kak, tapi saya ucapkan congratulations, selamat, berarti kakak udah bener masarin produknya tuh di Facebook Marketplace. Meskipun ya masih belum kejual banyak dan lain sebagainya, udah ada yang nyangkut nih, berarti posting kakak udah dilihat oleh masyarakat di sana. Posting kakak udah berhasil dilihat oleh customer di kota yang kakak bidik. Tapi kalau ada ini yang posting terus udah berbulan-bulan gak ada yang nanya sama sekali, nah baru itu perlu dipermasalahkan, harus dipertanda-tanyakan banget. Kira-kira kenapa nih sampai gak ada yang nanya? Berarti ini ada yang salah, entah itu dari segi uploadnya, entah itu emang gak ngisi teks, atau emang teksnya misalkan cuma 1-2, atau emang misalkan ini ada salah nih, entah itu lokasinya yang kurang tepat dan lain sebagainya. Tapi kalau buat kakak ini udah berhasil, postingannya dilihat oleh masyarakat luas. Tapi emang kalau misalkan gagal untuk order atau masih tanya-tanya doang, berarti itu kesalahannya tuh di step closingnya atau di step lobbynya, atau misalkan bahasa pasarnya tuh ada yang salah di proses tawar menawarnya. Sebenarnya trainers kita juga udah buatin video ini, video tentang CLBK, jadi chat lama beli kagak. Nah itu bisa dicek di sini. Kalau misalkan emang ada yang nanya, terus aja nanya, usahakan kita juga kasihlah something pas tawar menawar itu. Misalkan kakak kalau misalkan beli hari ini kita kasih diskon ya, atau kak untuk pembelian hari ini karena sedang promo kita kasih diskon 5.000 atau 10.000 gitu. Atau misalkan apalah, masih banyak hal yang bisa kita lakukan ketika proses tawar menawar itu. Kita ngejawabin apa yang para customer tanyakan. Jadi kalau bisa kita juga pancing lagi, desak agar para customer itu bisa beli. Jadi gak cuma nanya doang, apalagi kalau nanya itu terlalu ngawur, terlalu jauh. Dan jangan lupa trainers, kalau misalnya ada yang nanya-nanya terus tiba-tiba hilang, itu jangan dibiarin. Jangan misalnya ada yang nanya terus aja chatan tiba-tiba hilang, terus trainers tuh kayak ya udahlah gitu kan, mungkin gak mau beli. Jangan kayak gitu. Barangkali emang beliau itu mau beli, udah excited banget dengan produk yang kita pasarkan, tapi ada something yang membuat customer ini nggak jadi beli atau kelupaan untuk beli. Misalkan ketika emang lagi chat-chatan, lagi nanya-nanyain produk, tiba-tiba ada hujan, jemuran basah, terus angkat jemuran dulu, atau anaknya nangis, atau harus jemput anaknya ke sekolah, atau emang lagi ngerjain tugas sampai kelupaan mau beli barang itu. Jadi kita harus ingetin lagi untuk customer tuh beli barangkali, ya itu dia ada something yang membuat para customer ini lupa kalau misalnya mau beli barang yang tadi ditanyain di Facebook Marketplace. Nah gitu trainers, mudah-mudahan video bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan buat trainers yang masih bingung, kembali lagi boleh tanyakan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.